Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah. Kita menggunakan syarah Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Di pertemuan yang telah lalu kita membahas jenis-jenis ibadah. Yang salah satu dari jenis-jenis ibadah adalah Islam dengan rukun-rukunnya. Kemudian iman dengan rukun-rukunnya. Begitu juga ihsan dengan rukunnya. Dan ketika seseorang mengerjakan ibadah, apapun itu dari jenis ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dia harus ikhlas dalam mengerjakannya. Tidak boleh dia beribadah bersama Allah kepada selain Allah. Karena seseorang yang melakukan itu, menduakan Allah, mensyirikkan Allah, akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Karena itu adalah bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis, kita lanjut. Yang tidak tahu rakaatnya dirakaatkan, dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Wa fil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadati wa fi lafdhin akhara ad-du'a'u huwal ibadatu. Wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah inti ibadah. Dan pada lafaz yang lain, yaitu ad-du'a'u huwal ibadah, doa dia adalah ibadah. Dan ini menunjukkan akan keagungan doa. Di lafaz yang pertama, meskipun terdapat perselisihan akan hadis tersebut, Rasulullah mengatakan doa adalah inti ibadah. Dan di lafaz yang kedua, doa dia adalah ibadah. Jadi seakan-akan ibadah semuanya adalah doa. Dan benar, karena doa itu ada dua jenisnya. Doa ibadah mencakup puasa, sholat, zakat, dan doa masalah. Dikarenakan ketika seseorang mengerjakan doa ibadah, puasa, sholat, zakat, dan apapun itu dari jenis ibadah, dia berharap ganjaran Allah. Berarti berdoa. Mengharapkan ampunan Allah, surga Allah. Maka apa? Karena doa dia adalah ibadah. Tatkala seseorang dia memalingkan doanya kepada selain Allah, maka dia telah mengerjakan syirikan. Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib, niscaya aku akan mengijabah lakum, untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, sombong dari beribadah kepadaku. Maksudnya apa? Berdoa kepadaku. Allah menamakan doa dengan apa? Ibadah. Maka menunjukkan doa ibadah.
Sayadkhuluna jahannama dakhirin, orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dia akan masuk ke dalam jahannam dakhirin. Apa arti dakhirin? Dalam keadaan hina. Itu dakhirin. Fasamma du'a ibadatan. Maka Allah menamakan doa sama, ya, fa'ilnya dhamir mustatir takdir huwa, kembali ke Allah, ya. Maka Allah menamakan doa ibadatan, sebagai ibadah. Dan dalam firman-Nya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yakni an du'ai, maksudnya apa? Dari berdoa kepadaku. Berarti Allah menamakan doa adalah ibadah. Kemudian perhatikan, fadu'a'u huwa ayyatadarra'a, ya, ditambahkan ta itu, ya, ayyatadarra'a ilallahi yada'uhu wa yas'aluhun najata wa yas'aluhur rizqa, kullu hadza ibadatun. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan fadu'a, doa dia adalah, ya, kita di pertemuan yang lalu telah membahas doa ada dua jenisnya. Apa aja? Doa ibadah dan doa mas'alah. Fadu'a'u huwa ayyatadarra'a ilallah, dia adalah merendahkan diri kepada Allah. Tadarra'a yatadarra'u, merendahkan diri. Ayyatadarra'a ilallah, merendahkan diri kepada Allah. Yada'uhu, berdoa kepadanya. Wa yas'aluhun najata, dan meminta keselamatan kepadanya, yang meminta kepadanya keselamatan. Yas'aluhur rizqa, dan meminta kepadanya rizki. Kullu hadza ibadatun, semua ini adalah ibadah. Lalu lihat apa kata Syekh, fa idza sarafaha lis-sanami aw lisyajari aw lil hajari aw limayyitin sara musyrikan billahi azza wa jalla. Fa idza sarafaha lis-sanami, maka apabila seseorang memalingkan ibadah doa tersebut kepada patung, dia berdoa kepada patung, meminta keselamatan, meminta rezeki, meminta ini dan itu kepada patung. Aulis syajari, atau kepada pohon. Aulil hajari, atau kepada batu. Auli mayyitin, atau kepada mayit, baik mayitnya orang soleh, baik mayitnya wali mayit. Melakukan itu, sara musyrikan billahi, maka dia menjadi orang yang musyrik kepada Allah. Kemudian lihat di sini, fayajibul hadaru minasyirki kullihi daqiquhu, fayajibul hadaru minasyirki kullihi daqiqihi wa jalilihi. Fayajibul hadaru, maka wajib berhati-hati, kata Syekh, minasyirki kullihi, dari kesyirikan semuanya. Daqiqihi, baik yang halus tersembunyi, wajalilihi, dan yang nampak nyata. Dan ini butuh yang namanya pembelajaran agar kita mengetahui mana yang syirik dan mana yang bukan. Bahkan kita mengetahui mana yang syirik yang perihalnya itu tersembunyi. Bahkan terkadang orang awam pun gak tahu.
Karena perlu dipelajari. Kemudian wa an takunal ibadatu lillahi wahdahu. Wa an takunal ibadatu, dan menjadikan ibadah lillahi, milik Allah semata. Kemudian lihat, lakin du'aul hayyi al-hadiri al-qadiri wal isti'anatu bihi fi syai'il maqduri alaihi la ba'sa bihi wa la yu'tabaru dakhilan fi syirki. Lakin akan tetapi du'aul hayyi, berdoa, meminta kepada orang yang hidup, ya, berdoa kan meminta kepada orang yang hidup, hadir, qadir. Apa arti qadir? Mampu. Meminta kepada orang yang hidup, hadir, mampu. Wal isti'anatu bihi, dan meminta pertolongan kepadanya. Fi syai'il maqduri alaihi, pada sesuatu yang dimampui atasnya, la ba'sa bihi, tidak minta kepada orang hidup dan dia hadir, mampu, tidak mengapa. Misalnya antum tidak punya pensil, pulpen, dan Yusuf banyak sekali pulpennya, itu kelihatan kan? Yusuf minta pulpennya dong. Minta kepada orang yang hidup, hadir, dan dia mampu untuk memberikan pulpen karena ada pulpennya. Tidak mengapa. Begitu juga meminta pertolongan pada orang yang hidup, hadir, mampu pada sesuatu yang dimampui. Misalnya Yusuf lagi mandi, kemudian lampunya mati, lupa dinyalain. Zakaria, tolong nyalain dong lampunya di depan, gitu. Meminta pertolongan. Alfi, tolong bikinin anak teh, gitu. Maka itu tidak mengapa. Wala yu'tabaru dakhilan fi syirki, dan tidak dianggap termasuk dalam kesyirikan, tidak. Yu'tabaru itu dianggap, ya. Wala yu'tabaru, dan tidak dianggap dakhilan, termasuk fi syirki, dalam kesyirikan. Kemudian lihat di sini Syekh mencontohkan, falau qulta li akhikal hadiri, falau qulta, jikalau engkau berkata, li akhikal hadiri, kepada saudaramu yang hadir. Hadir dia. Dan itu juga termasuk syarat yang penting, ya. Misal ada seseorang dia meminta pertolongan kepada Kiai Fulan. Kiai Fulannya di mana? Di Sumatera. Bilang, Kiai Fulan, tolong ambilin saya teh. Kira-kira kalau ada kiai di depan itu, mampu gak ngambilin teh? Mampu gak? Mampu. Tapi karena dia nggak hadir, dan inilah letak permasalahannya. Kenapa? Karena seseorang itu tidak akan meminta pertolongan kepada hal itu kecuali dia meyakini bahwa kiainya memiliki kekuatan, kesaktian, gitu kan? Kan dia nggak hadir. Gimana mau ngambilin teh? Kenapa dia juga minta? Biasanya seorang melakukan itu karena meyakini itu dia memiliki kesaktian. Maka jikalau engkau mengatakan kepada saudaramu yang hadir, ya Abdullah, a'inni ala qat'i hadhihi syajarati, a'inni, tolonglah aku, ala qat'i hadhihi syajarati, untuk memotong pohon ini.
au ala hafri hadhil bi'ri, atau untuk melubangi sumur ini. Ya, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa akan hal itu. Tapi kalau dia tidak hadir, meminta kepada kiai fulan, kiai tolonglah saya untuk memotong pohon ini, nggak hadir dia itu kiainya, maka boleh jadi dia melakukan hal itu karena meyakini kiai tersebut memiliki kesaktian. Kiai tolonglah saya untuk membolongi, melubangi sumur ini, nggak hadir kiainya. Kalau hadir ya mampu, tapi nggak hadir ya berarti nggak mampu kan? Berarti dia melakukan itu karena dia meyakini kiainya memiliki kesaktian. Dan itu syirik. Oleh karena itu syaratnya hayy, hidup, hadir, dia hadir, dan qadir, mampu. Kama qala subhanahu fi qissati Musa, sebagaimana perkataan Allah dalam kisah Nabi Musa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Fastaghathahu, maka dia meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Fastaghatha, dia, yaitu dari kaum Bani Israel, meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Alladhi min syi'atihi, yang termasuk dari golongannya. Minta pertolongan kepada Nabi Musa yang termasuk dari golongannya. Alalladzi min aduihi, untuk melawan musuhnya. Ya alalladzi, ya atas orang yang dari musuhnya, yaitu untuk melawan musuhnya. Berarti dia meminta pertolongan kepada Nabi Musa dan Nabi Musa menolongnya. Maka apa? Tatkala seseorang meminta pertolongan kepada sesuatu yang dimampui dan yang dimintai pertolongan itu hadir, mampu, hidup, maka tidak mengapa. Hidup, hadir, mampu, maka tidak mengapa. Kemudian al-ayah, istighatsatul Israiliyyi 'alal Qibtiyyi li'anna Musa qadirun 'ala ighatsatihi yatakallamu wa yasma'u. Ya, ayat istighatsatul Israiliyyi, permintaan pertolongannya Israel, permintaan pertolongan Israel 'alal Qibti, untuk melawan Qibti. Ya, Israel meminta pertolongan untuk melawan Qibti. Lianna Musa qadirun, karena bahwasanya Nabi Musa mampu, 'ala ighatsatihi, untuk menolongnya. Yatakallamu wa yasma', Nabi Musa berbicara dan mendengar. Kemudian lihat di sini penting. Amma idza i'tamada 'ala al-makhluqi fima la yaqdiru 'alaihi illa Allah hadiran aw ghaiban aw mayyitan wa'taqada annahu yanfa'u min du'ai, annahu yanfa'u man da'ahu, nah, aw yadurru la bil asbabil hissiyati minasyirki billahi. Perhatikan. Amma idza i'tamada 'alal makhluq, adapun apabila i'tamada, apa makna i'tamada? Bersandar. Adapun apabila bersandar kepada makhluk, fima la yaqdiru alaihi illallahu, fima, pada hal-hal yang la yaqdir alaihi, tidak mampu melakukannya illallahu, kecuali Allah. Ya, bersandar, meminta pertolongan kepada makhluk pada hal-hal yang tidak mampu melakukan itu kecuali Allah. Hadiran au ghaiban au mayyitan, baik orang itu hadir ataupun ghaib ataupun mayit. Wa taqada, dan dia meyakini
annahu yanfa'u man da'ahu, bahwasanya dia dapat memberikan manfaat man da'ahu, kepada orang yang berdoa kepadanya. Yanfa'u apa? Memberikan manfaat man da'ahu, kepada orang yang berdoa kepadanya. Au yadurru, atau memberikan mudarat, la bil asbabil hissiyati, bukan dengan sebab-sebab hissiyah, maka hal itu minasyirki billahi, termasuk kesyirikan kepada Allah. Meminta pertolongan, bersandar kepada makhluk yang dia tidak mampu kecuali Allah, tidak mampu melakukan itu kecuali Allah, baik yang diminta pertolongan itu hadir, gaib ataupun mayit, maka dia termasuk kesyirikan kepada Allah. Kama qala ta'ala anhum annahum qalu, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang mereka, bahwasanya mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, mereka ini, yaitu sesembahan mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Lihat, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah ketika itu meminta syafaat kepada patung-patung, kepada selain Allah. Berarti apa? Mereka telah meminta sesuatu yang tidak mampu memberikan itu kecuali siapa? Allah. Maka jatuhlah dia dalam kesyirikan. Maka tatkala seseorang meminta sesuatu, baik yang dimintai itu dia hadir, gaib ataupun mayit, yang sesuatu tersebut tidak mampu dilakukan kecuali Allah, jatuh dia dalam kesyirikan. Haula'i syufa'auna 'indallah, mereka ini, yaitu para patung-patung, sesembahan-sembahan yang mereka sembah, adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Fayadhunnuna annahum yastati'una bi'ibadatihim iyyahum ay yashfa'u lahum 'indallahi fi husuli matalibihim aw annahum yuqarribunahum ila Allahi zulfa. Fayadhunnuna, maka mereka mengira. Dhanna yadhunnu apa? Mengira. Maka mereka mengira. Ayadhunnun itu isim fi'il atau huruf? Fi'il apa? Mudhari' ya. Maka mereka mengira annahum yastati'un, bahwasanya mereka mampu bi'ibadatihim iyahum, mereka beribadah kepada mereka, yang mereka beribadah kepada patung, kepada ini dan itu, ayyashfa'u lahum 'indallah, dapat memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Ayyashfa'u, dapat memberikan syafaat lahum, kepada mereka, 'indallah, di sisi Allah, fi husuli matalibihim, di dalam mendapatkan keinginan-keinginan mereka. Au annahum yuqarribunahum ilallahi zulfa, atau bahwasanya mereka dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, jadi orang-orang musyrik di zaman Rasulullah meminta pertolongan kepada patung, kepada wali, kepada orang soleh ini, dengan beribadah kepada mereka, dan mereka mengira bahwasanya dengan mereka melakukan itu, semua itu dapat memberikan syafaat mereka di sisi Allah, atau bahwasanya semua itu dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dan itu termasuk kesyirikan. Karena tidak ada yang mampu melakukan itu, memberikan syafaat, kecuali Allah, karena Allah adalah pemilik syafaat semuanya. Kama qala subhanahu anhum fil ayatil ukhra, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala tentang mereka pada ayat yang lain, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
Ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna, kecuali agar mereka mendekatkan diri kita. Illa liyuqarribuna, ya, di situ wawunya fa'il, kembali kepada mereka, patung ini dan itu, sembahan selain Allah. Kecuali agar mereka mendekatkan diri kita ilallahi zulfa, kepada Allah dengan zulfa. Zulfa itu sedekat-dekatnya. Zulfa apa Faiz? Sedekat-dekatnya. Wa hadha min jahlihim wa dhalalihim bisyafi'i wal mashfu'i ilaihi. Dan ini termasuk kebodohan mereka dan kesesatan mereka terhadap pemberi syafaat dan yang diberi syafaat. Pemberi syafaat dan yang diberi syafaat. Karena itu dia ada syarat-syaratnya. Terdapat syarat-syaratnya. Baik pemberi syafaat pun ada syaratnya, dan yang diberi syafaat pun ada syaratnya. Mungkin itu akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.